Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan dengan jari telunjuknya. Sebuah kisah di luar akal manusia, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mukjizat yang diberikan dengan jari telunjuknya, Rasulullah membelah bulan saat purnama menjadi dua. Pada saat itu, kaum Quraisy yang sedang berkumpul di Ka'bah sengaja memanggil Nabi untuk mempermalukan dirinya. Awalnya, mereka menawarkan kekayaan dan kemuliaan kepada sang baginda Rasulullah. Namun, Nabi Muhammad SAW menolaknya, sehingga membuat mereka semua diam 1000 bahasa. Tidak sampai di situ, mereka tidak kehilangan akal untuk membuat Nabi Muhammad SAW malu. Jika Nabi mampu melakukan, mereka berjanji mengikuti apa yang dibawa Nabi, yaitu percaya jika Tuhan hanya satu. Mereka meminta agar Nabi SAW membelah bulan menjadi dua. Peristiwa ini dikisahkan di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1-3. Telah dekat datangnya saat itu, dan telah terbelah bulan, dan jika mereka, orang-orang musyrik, melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Pada suatu ketika, kaum musyrikin Quraisy berkumpul di halaman Ka'bah untuk mencari cara mempermalukan Rasulullah SAW. Satu di antara banyak pemuka di sana kemudian mengusulkan agar memanggil Nabi SAW. Saat pesuruh sampai menemui Nabi, dia kemudian mengatakan jika para pemuka Quraisy sedang menanti dirinya di halaman Ka'bah. Nabi tidak berpikir jika pemanggilan itu untuk mempermalukan dirinya. Dalam pikirnya, jika dia berhasil menyerukan dakwah tentang Islam, semoga mereka bisa insaf dan mengikuti ajarannya. Nabi SAW pun datang ke tempat mereka dan ikut berkumpul di sana. Pada saat berkumpul, para pemuka kaum Quraisy terlalu banyak bicara hal yang sia-sia. Namun Nabi Muhammad SAW diam saja. Menyadari targetnya sudah mulai bosan, salah satu di antara mereka kemudian membuka pembicaraan dengan Nabi Muhammad SAW. "Begini Muhammad, jika kedatanganmu di sini hendak mencari kekayaan, maka akan kami buat kamu menjadi seorang hartawan di antara kami. Jika maksudmu ingin mencari kemuliaan, maka akan kami buat kamu menjadi orang yang paling mulia di antara kami." Namun Rasulullah SAW menolak tawaran tersebut. "Bagiku tidak seperti yang kamu katakan itu. Aku datang dengan apa yang telah aku bawa kepadamu. Dan jikalau kamu menolak kedatanganku, aku akan bersabar serta menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ia mendengar keputusan di antara kamu semua dan aku." Jawaban ini membuat mereka terdiam, karena ternyata Nabi SAW tidak bisa diiming-imingi dengan harta dan kemuliaan yang dijanjikan.
merasa gagal, mempermalukan. Kemudian satu di antara mereka meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan menjadi dua. Hal ini tentu sulit dilakukan oleh manusia biasa, sehingga mereka merasa jika Nabi tidak akan bisa melakukannya. Muhammad, jikalau engkau betul-betul menjadi pesuruh Allah, cobalah engkau belah bulan menjadi dua. Jikalau engkau mampu membelahnya, tentu kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwasanya engkau sungguh pesuruh Tuhan yang didatangkan kepada kami. Ternyata hal ini begitu mudah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mukjizat. Lalu beliau mengacungkan jari telunjuk beliau ke atas. Seketika itu bulan terbelah menjadi dua. Kemudian beliau berkata, saksikanlah dan lihatlah oleh kamu semua bahwa bulan itu sudah benar-benar terbelah menjadi dua. Namun para laknatullah tersebut tidak percaya dan bilang jika hal itu adalah sihir belaka. Sungguh itu sihir yang nyata. Kemudian sebagian lainnya berkata, ya, sungguh itu sihir, maka hanya kitalah yang terkena oleh sihirnya, belum tentu orang-orang selain kami. Maka tunggulah kedatangan orang-orang musafir. Maka apakah mereka melihat apa yang kita lihat ini? Kemudian didatangkan para musafir untuk mempertanyakan tentang terbelahnya bulan tersebut. Memang benar, mereka melihat bulan itu terbelah menjadi dua, dan tampak jika gunung Hira berada di tengah-tengah belahan bulan itu. Meskipun telah terlihat nyata begitu, tapi mereka kaum musyrikin tetap menganggap bahwa peristiwa menakjubkan itu hanyalah sihir belaka. Kisah ini juga tertulis di dalam hadis. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, penduduk Mekah pernah meminta kepada Rasulullah SAW mengenai suatu tanda kekuasaan Allah. Maka terbelahlah bulan di Mekah yang terjadi dua kali. Kemudian beliau membaca ayat, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, dia berkata, penduduk Mekah pernah meminta kepada Rasulullah SAW mengenai suatu tanda kekuasaan Allah. Lalu beliau memperlihatkan bulan terbelah menjadi dua, hingga mereka melihat celah di antara belahan itu. Hadis rawi Bukhari. Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan, Abu Abdillah Al-Hafidz memberitahukan kami dari Abdullah, ia berkata, bulan pernah terbelah menjadi dua di Mekah. Lalu kafir Quraisy dari golongan penduduk Mekah mengatakan, ini adalah sihir yang dilakukan terhadap kalian. Kemudian kafir Quraisy berkata, tunggulah para musafir, jika mereka melihat apa yang kalian lihat, maka yang demikian itu benar adanya. Dan jika mereka tidak melihat apa yang kalian lihat, maka yang demikian itu merupakan sihir yang dilakukan terhadap kalian. Kemudian para musafir yang datang dari berbagai penjuru ditanya, maka mereka semua menjawab, kami melihatnya. Maka terbuktilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Itulah kisah Rasulullah SAW membelah bulan menjadi dua dengan jari telunjuknya. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan berkomentar dengan hadap dan sopan santun yang baik. Semoga bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Salam dari Jalan Sang Kekasih.